Halo pemirsa, selamat pagi. Misteri pembunuhan wanita muda di Sampit, Kalimantan Tengah akhirnya terungkap. Korban ternyata dibunuh pria 60 tahun, pengusaha pelayaran, suami siri korban. Pelaku kesal, korban menuntut status perkawinan mereka diresmikan. Saya, Rigita Verlida. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal di dalam Sergap. Ya pemirsa, bus Widya jurusan Cikarang Raja Galuh yang syarat penumpang terbakar di ruas tol Cipali Subang, Jawa Barat. Bus terbakar saat melaju dari arah Jakarta menuju Cirebon. Beruntung sopir dan para penumpang bisa menyelamatkan diri sebelum api menjalar. Kobaran api melalap habis bus Widya jurusan Cikarang Raja Galuh di kilometer 84 800 Kecamatan Cipendei, Subang, Jawa Barat. Bus berpenumpang 10 orang ini terbakar saat melaju dari arah Jakarta menuju Cirebon. Sopir bus berupaya mengeluarkan seluruh penumpang sehingga tidak ada korban akibat kejadian ini. Itu dari bawah ada asap, kurang lebih 100 meter saya berhenti. Dilihat di kontrol, penumpang pada dikeluarin semua. Karena saya mau buka aki, saya mau buka kap mesin, tiba-tiba api keluar. Bawa berapa penumpang? Kurang lebih 10. 10, selamat semua? Semuanya selamat, udah dianterin semua. Setelah api bisa dipadamkan, bus dievakuasi ke pos derek Cilameri, Subang. Penyebab pasti kebakaran bus masih diselidiki polisi. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, ricuh terjadi saat keluarga hendak mengambil paksa jenazah anggota keluarganya. Keluarga tak terima korban akan dimakamkan sesuai protokol COVID-19 karena hasil tes swab belum keluar. Jasad korban yang tergeletak di ranjang rumah sakit dibawa ke jalan raya. Warga beramai-ramai membawa jasad seorang pasien dari Rumah Sakit Awal Bros Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Jasad pria 60 tahun ini bahkan masih tergeletak di atas ranjang rumah sakit saat dibawa ke jalan raya. Pemicunya, keluarga tidak terima korban dimakamkan sesuai protokol kesehatan COVID-19. Menurut keluarga, korban masuk rumah sakit akibat sakit jantung yang dideritanya. Keluarga juga memprotes lantaran hasil tes swab korban belum juga keluar. Sempat terjadi adu mulut saat polisi berupaya mencegat keluarga yang akan membawa paksa jenazah. Setelah mencapai kesepakatan, jenazah akhirnya dikembalikan ke rumah sakit dengan syarat tidak dimakamkan hingga hasil swab tes keluar. Keluarga awalnya tidak menerima bahwa pasien ini hendak dimakamkan sesuai dengan protokol kesehatan, protokol COVID. Namun setelah kami berikan pemahaman, kami melakukan edukasi kepada pihak keluarga. Selanjutnya pihak keluarga bersedia mengembalikan jenazah ke kamar jenazah rumah sakit ini. Tolak ini Bapak supaya tidak dimakamkan secara seperti itu, toh? Ya. Karena maksudnya hasil swabnya juga belum keluar, entah itu negatif atau positif. Keluarga masih menunggu hasil swab tes korban. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Seorang wanita di Bandung dipukul dengan balok kayu oleh seorang pemulung hingga terjatuh. Diduga pelaku sakit hati dengan ucapan korban saat bekerja di rumah korban. Aksi pemulung ini terekam CCTV dan viral di media sosial. Esther Angelika terjatuh dan pingsan setelah dipukul oleh seorang pria di depan rumahnya di Komplek Permata, kawasan Ngamprah, Bandung, Jawa Barat. Pemukulan terjadi saat korban keluar dari rumahnya hendak naik mobil. Korban dipukul dengan kayu dari arah belakang oleh pelaku. Keluarga korban yang panik berupaya menolong dan membawanya ke rumah sakit. Berbekal rekaman CCTV, pelaku ditangkap 12 jam kemudian dari rumah orang tuanya di kawasan Cianjur. Pelaku yang berusia 24 tahun ternyata seorang pemulung yang pernah bekerja paruh waktu di rumah korban.
Pelaku mengaku sakit hati dengan cara bicara korban saat menjadi majikannya. Sakit hati. Emang dia berkata apa? Kerja di sana, kelakuannya nyeleneh. Nyeleneh? Iya. Kayak gimana itu nyelenehnya, Pak? Waktu masang itu keramik, kelakuannya nggak sesuai. Kelakuannya emang berkata apa dia? Ini sehari-harinya bekerja sebagai pemulung, namun sering membantu di rumah korban. Ya. Nah, setelah kita lakukan penangkapan, tersangka mengakui bahwa melakukan pemukulan karena sakit hati. Polisi masih menyelidiki penyebab penganiayaan, termasuk memeriksa kondisi kejiwaan pelaku. Pelaku diancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono iNews melaporkan. Setelah 3 tahun misteri pembunuhan wanita muda di Sampit, Kota Waringin Timur akhirnya terungkap. Pelaku pembunuhan ternyata seorang pengusaha pelayaran suami siri korban. Pelaku kesal korban menuntut status perkawinannya diresmikan. Misteri pembunuhan Nur Fitri, wanita muda berusia 25 tahun yang jasadnya ditemukan tergeletak di semak-semak tepi Jalan Pemuda, pinggiran Kota Sampit, Kalimantan Tengah, akhirnya terungkap. Setelah 3 tahun, polisi akhirnya memperoleh cukup bukti untuk menahan pelaku pembunuhan ini. Tak disangka pelaku pembunuhan wanita muda ini ternyata BHT alias Ajin, seorang pengusaha pelayaran suami siri korban. Pria 60 tahun ini telah ditetapkan sebagai tersangka tunggal. Korban ditemukan tewas dengan luka memar di bagian kepala. Korban Nur Fitri dinikahi secara siri oleh pria asal Pontianak, Kalimantan Barat ini. Saat jasad korban ditemukan, perhiasan emas, 2 handphone serta mobil milik korban tidak ada yang hilang. Kasus pembunuhan ini terungkap setelah aparat Polres Kota Waringin Timur membuka kembali kasus ini dan membentuk tim. Pada polisi, pelaku mengaku tega membunuh istrinya lantaran kesal korban kerap menuntut status perkawinan hingga keduanya sering cekcok. Jadi akibat dari hantaman benda tumpul. Untuk motif korban sendiri membunuhnya? Dugaan kami adalah yang bersangkutan ini cekcok dengan korban. Dikuatkan oleh banyak saksi yang menerangkan bahwa memang sempat terjadi pertengkaran ataupun suasana yang tidak enak antara korban dengan tersangka. Akibat perbuatannya pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah saat menggunakan handphone di keramaian. Asik bermain handphone di atas motornya, seorang ibu rumah tangga menjadi korban penjamretan handphone. Saat dikejar, pelaku menodongkan senjata tajam hingga korban ketakutan. Seorang ibu rumah tangga pengendara motor menjadi korban penjamretan handphone di depan stasiun kereta api di Jalan Ki Merogon, Kecamatan Kertapati, Palembang. Penjamretan terjadi saat korban sedang bermain handphone di atas motornya. Usai menjamret, pelaku sempat dikejar warga hingga pelaku mengeluarkan senjata tajam membuat warga takut. Tahu dia ditarik oleh pelaku itu di dalam itu di jalan itu. Ya, kami keluarga tuh kami kejar ke belakang dia kan. Ya sempat bergulat juga di situ. HP itu lepas, nah dia langsung metu ke senjata tajam itu kan. Pelaku itu? Iya, pelaku itu kan. Jadi kami tidak ada berani kami nah ini. Kasus penjamretan ini telah dilaporkan ke polisi. Dari kejadian ini, warga diingatkan agar tidak menggunakan handphone di keramaian yang akan memancing pelaku kejahatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David iNews melaporkan. Berkendara sambil mengobrol, 2 wanita menabrak kawat berduri yang disiapkan polisi untuk mengamankan pendemo. 2 wanita dan sepeda motor yang dikendarainya tak bisa bergerak karena tersangkut kawat. Evakuasi korban berlangsung dramatis lantaran kawat yang tajam.
Dua wanita pengendara sepeda motor ini melaju tak terkendali hingga menabrak kawat berduri di Jalan Samratulangi, Palu, Sulawesi Tengah. Kawat tersebut digunakan polisi untuk menghalau demonstran menolak Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Diduga korban asik mengobrol sambil berkendara hingga tak melihat laju jalan. Akibatnya selain tertabrak, tubuh dan sepeda motor korban juga tersangkut kawat. Evakuasi korban dilakukan polisi dibantu warga berlangsung dramatis lantaran tubuh korban terluka terkena kawat duri yang tajam. Jadi sambil berboncengan, ngobrol dengan kawan yang ada di belakangnya, dia tidak fokus ke depan. Pada saat jalan dia langsung menabrak. Tapi posisi nabraknya kalau udah dari rekaman itu udah mengerem, kan pelan. Setelah kejadian itu kemudian berdua ini ditolong anggota lantas. Korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dirawat karena terluka di bagian tangan. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jimmy Hendrik melaporkan. Terlibat cinta segi empat, ibu muda di Bekasi, Jawa Barat terlibat pembunuhan salah satu pria selingkuhannya. Pelaku sakit hati, korban sebarkan perselingkuhan di media sosial dan akan beritahu suaminya. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Sergap.